Meskipun Jin marah, tapi dirinya tidak bisa berbuat apapun. Membuat Living Golem adalah tindakan kriminal tingkat tinggi yang bisa langsung diselidiki oleh kekaisaran. Meski hanya sebatas curiga belaka, Jipol juga tentunya akan membantah dan mencampuri penyelidikan. Jin pun kembali fokus pada misinya mengumpulkan 4 relik. Dia pun tidak segan menggunakan sihir untuk menghancurkan sihir pelindung relik. Dengan adanya Living Golem, tentunya jejak apapun yang Jin lakukan pasti akan ikut disembunyikan. Jin bahkan sengaja membakar gudang itu dengan sihirnya. Di tempat lain, Luna marah besar pada Anne dan Miu yang telah mengirim Jin ke misi yang berbahaya. Luna juga mengingatkan kalau Flag Bearers hanya boleh melakukan konflik hegemoni dengan sesama Flag Bearers. Luna merasa malu memiliki mereka sebagai Flag Bearers di keluarga Rankandel. Anne protes dengan sikap Luna yang tiba-tiba menghukum mereka. Padahal selama ini Luna tidak tertarik pada konflik hegemoni. Luna pun memberitahu kalau dirinya tidak akan berbuat seperti itu kalau rencana mereka berhasil. Pada kenyataannya, sikap Anne dan Miu hanya menjadi batu loncatan untuk Jin. Dia sudah menyelesaikan misinya dari reruntuhan kolon. Setelah Anne dan Miu pergi, Luna pun berbicara dengan pengasuhnya. Mereka masih menyelidiki orang yang pernah berusaha menghabisi Jin saat di Storm Castle. Luna pun memutuskan melihat keadaan dulu untuk sementara. Gilly sangat terharu saat melihat Jin sudah kembali. Dia teramat sangat khawatir dan siap membalas dendam bila ada sesuatu yang terjadi pada Jin. Jin juga berkata pada Murakan kalau dia sudah memberikan laporan yang mungkin saja bisa membuat semua orang berpikir kalau Jin menyelesaikan misinya seorang diri. Tapi Jin pun tidak peduli. Jin kemudian memperlihatkan sebuah jantung Living Golem. Murakan menyebut Jin beruntung karena tidak terluka sedikit pun. Menurutnya, Living Golem itu pasti hasil eksperimen yang gagal. Dia juga berspekulasi kalau ini semua pasti ulah Jipol. Murakan menyuruh Jin untuk mengosongkan jadwalnya. Mereka harus mengunjungi kolon sekali lagi. Meski Jin enggan kembali karena adanya Living Golem, tapi dia merasa akan baik-baik saja bila bersama Murakan. Jin juga ingin menemukan Fountain of Mana lebih dulu dari Jipol. Setelah misi selesai, Kajin dan Has bersaudara kembali ke kediaman Rankandel. Tapi Anne dan Miu mencabut status mereka sebagai kadet dan bahkan mengusir mereka dari klan. Tentu saja itu kejam, tapi tidak ada yang mengasihani mereka. Zed memberitahu Jin kalau latihan Clearstone dirinya telah selesai. Dia juga tidak perlu mengikuti latihan pagi bersama para kadet. Minggu depan, ayahnya ingin mengatakan sesuatu pada Jin. Si kembar tuna beranggapan kalau ayah mereka akan menjadikan Jin sebagai Flag Bearer sementara. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat dinantikan oleh Jin. Siron Rankandel bersama pasukannya tengah pergi menuju kediaman utama Rankandel. Dia membicarakan tentang perkembangan Jin pada Khan. Baginya semangat bertarung Jin tidaklah normal, tapi Jin juga berhasil membuktikan kata-katanya. Sesampainya di Taman Pedang Rankandel, semua orang berbaris menyambut kedatangan Siron sang patriark. Perhatian Siron pun teralihkan pada pedang yang Jin bawa. Dia pun bertanya pada Ran dan Vigo, apa mereka memberikan pada Jin pedang yang telah dia berikan? Ran berkata kalau Jin yang mengambilnya sendiri bila berhasil menyelesaikan misi di reruntuhan kolon dengan selamat. Seketika saja Siron sang ayah tertawa bukan main. Waktu pun berlalu, Jin tengah mengobrol bersama ayahnya tentang perjamuan yang tengah mereka adakan. Rankandel tidak sering mengadakan perjamuan, karena hanya melakukannya saat benar-benar memiliki sesuatu yang pantas untuk dirayakan. Di kehidupan sebelumnya, Jin hanya merasakan perjamuan di klan lain berkat masternya, tapi sekarang adalah perjamuan pertamanya di klan sendiri. Dulu Jin harus bersembunyi selama perjamuan, tapi saat ini dialah bintangnya. Siron berkata kalau 1000 orang tamu di perjamuan klan lain sudah biasa, tapi 1000 tamu yang hadir di Rankandel bukanlah orang biasa. Mereka datang karena ada dirinya, satu-satunya Genesis Knight di rentang usianya saat ini. Jin juga sadar, tanpa ayahnya, Rankandel tidak akan mungkin memiliki pengaruh yang besar. Rankandel memang dijuluki dua klan terbesar bersama Jipol, tapi saat ayahnya mati atau menghilang, perbedaan kekuatan antara Jipol dan Rankandel akan menjauh sangat drastis, dan Jipol pun akan memimpin dunia sendirian. Jin berkata, kalau suatu saat ayahnya tidak ada dan semua orang berkhianat, lalu klan sampai ke titik di mana tidak bisa lagi melawan Jipol, Jin bertekad untuk meninggalkan klan. Tentu saja Siron kaget. Jin berkata, bila suatu saat Rankandel runtuh karena tidak ada ayahnya, dan karena patriark berikutnya tidak becus, Jin tidak ingin mati sia-sia di bawah kepemimpinan patriark itu. Jin berkata kalau dirinya mengembalikan pedang Vigo, dan sebagai gantinya, Vigo memperlihatkan kontrak-kontrak yang diminta pada klan Rankandel. Kontrak yang hanya bisa dilihat oleh Flag Bearers. Dari sana, Jin tahu kalau klan Rankandel memiliki banyak kelemahan. Bila patriark berikutnya bukanlah Genesis Knight, semuanya bergantung pada kemampuan negosiasi sang patriark. Siron berkata kalau
Kalau Jipol juga memiliki kelemahan, tapi Jin menyanggah kalau Jipol tidak bisa melakukan pembenaran atas kelemahannya, karena yang memerankan peran villain adalah Rankandel. Chiron senang memiliki Jin, tapi dia menyayangkan kelahiran Jin setelah lewat masa primanya. Setelah semua tamu banyak yang sudah hadir, Chiron mengajak Jin untuk keluar. Dia juga berkata kalau dirinya akan memberitahukan sesuatu yang rahasia pada Jin setelah perjamuan berakhir. Jin bisa menebak kalau itu tentang menjadi flag bearer sementara. Seorang pelayan datang dengan panik karena kedatangan tamu yang tidak diundang, tamu yang berasal dari keluarga Jipol. Ada 5 tamu yang tidak diundang datang ke perjamuan. Mereka berasal dari keluarga Jipol. Chiron menyuruh agar pelayan lain mengusir Andre, sang wakil patriark Jipol, dan membiarkan yang lainnya masuk. Tapi Andre tidak punya pilihan selain mengabaikan perintah patriark Rankandel karena ancaman dari Jipol kalau dirinya akan pulang tanpa kaki. Chiron pun membuka perjamuan. Dia berkata kalau yang telah mengurus perjamuan ini adalah anak-anaknya. Dia juga mengungkapkan terima kasihnya untuk Jin si putra bungsu. Chiron kemudian menegaskan kalau di perjamuannya hanya ada 2 peraturan. Bila mereka bertarung selama perjamuan, mereka akan dikawal keluar menuju arena. Yang kalah harus menyerah, dan yang menang tidak boleh menunjukkan ampunan. Jin pun mengerti. Perjamuan ini adalah perkumpulan 1000 orang yang berpengaruh di benua ini, yang terhubung dengan hubungan yang rumit. Bila di perjamuan lain mereka hanya bisa terlihat saling bermusuhan dan menyindir satu sama lain, tapi di Rankandel berbeda. Selama mereka mengikuti 2 aturan dari ayahnya, mereka bisa menghajar musuh mereka sepuasnya, meski tidak boleh sampai membunuh. Mereka juga bisa mendapatkan kemenangan resmi atas wilayah dan semacamnya. Seusai memberikan sambutan, Chiron juga menyuruh Jin untuk menikmati perjamuan dan bertarung dengan orang yang membuatnya tertarik. Hanya saja, Jin tidak boleh menantang orang yang lebih lemah, terkecuali bila dia menghina dirinya atau klan Rankandel. Selepas kepergian ayahnya, Jin baru sadar kalau dirinya baru pertama kali bisa banyak berbicara dengan ayahnya. Hal yang tidak pernah terpikirkan di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, mendapatkan ikatan ayah dan anak bukanlah rencana Jin. Dia ingin melampaui ayahnya, dan itulah yang terpenting. Si kembar tuna pun datang. Mereka memberikan selamat pada Jin yang sudah mencapai bintang 5. Jin menanyakan latihan Clearstone mereka. Haitona berkata, semuanya jadi lebih baik setelah berganti ke senjata yang direkomendasikan oleh Paman Jet. Jin pun berbisik menyuruh mereka untuk pergi. Saat pewaris klan Ken datang menyapa Jin, si kembar pun berpamitan pergi. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba Hugger datang memperkenalkan diri sebagai seniornya di dunia bela diri. Sikapnya yang sedikit kasar itu membuat Jin kesal. Jin pun berkata kalau perbuatan Hugger tadi sama seperti menghina semua orang yang sudah menunjukkan rasa hormatnya pada Jin. Jin juga berkata kalau Hugger harusnya memikirkan kembali keputusannya yang ingin membahas tentang senior dan junior. Flag bearers dari klan Ken saja menyapa Jin dengan sopan meski mereka adalah senior Hugger. Jin menyuruh Hugger untuk meminta maaf pada seniornya yang lain. Mau tidak mau, Hugger pun meminta maaf pada seniornya dan juga pada Jin. Setelah Hugger pergi, Luna memuji bakat Jin dalam mencari musuh. Dia terkadang ingin melihat Jin bertingkah seperti anak biasa. Luna bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Jin bila Hugger menantangnya untuk berduel? Dia sudah di bintang 6. Jin hanya menjawab kalau itu tidak akan terjadi, karena ada banyak orang yang mengawasi Jin sejak tadi. Luna kagum karena Jin memperhatikan sampai ke sana. Meski Luna berkata mempelajari pedang saja sudah cukup, tapi bagi Jin mempelajari berbagai kemampuan untuk bertahan hidup adalah hal yang penting, terlebih bagi anak yang paling dibenci saudaranya seperti Jin. Luna kemudian berkata kalau Jin terlalu pendek untuk menjadi teman dansanya. Luna pun kemudian mendekatkan kepalanya pada kepala Jin. Dengan hal ini, semua orang akan tahu kalau Luna sangat menyayangi Jin, dan semua orang akan lebih hormat pada Jin karena takut pada Luna. Semua orang yang melihatnya pun lantas membicarakannya. Robert Gaston bahkan sangat iri sekali pada Jin. Dia ingin menulis puisi untuk Luna dan menyanyikannya sepanjang malam. Visual yang ada di sebelahnya bahkan sampai kesal. Setelah Luna pergi, Jin berencana untuk mencari Jipol, tapi tertahan oleh kehadiran Siris di hadapannya. Dia mengajak Jin minum sambil memperkenalkan dirinya sebagai Siris Endorma dari Hidden Village. Jin menuangkan minuman untuk Siris. Dia merasa terhormat bisa bertemu putri dari Master Hidden Village. Siris berkata kalau dirinya iri dengan Jin yang memiliki bakat fisik keluarga Rankandel yang kuat. Jin menjawab kalau dirinya justru iri dengan Siris yang menjadi satu-satunya putri di keluarganya. Meski berkata begitu, Jin
Jin tetap waspada pada Siris. Siris pun bertanya tentang kondisi kaki Jin yang dulu sempat terluka. Jin menjawab kalau dirinya baik-baik saja berkat seseorang yang hebat telah mengoleskan obat untuknya. Siris juga meminta penjelasan Jin, kenapa dirinya bisa berada di Mamit. Siris berkata, dirinya tidak berhasil menemukan penyihir yang menyerang penginapan Mount Litwell, dan berpikir kalau pria imut dan lemah yang sempat dia biarkan pergi adalah pelakunya. Jin lantas membantah kalau keluarga Rankandel jelas-jelas tidak bisa menggunakan sihir. Siris menduga kalau Jin memiliki misi di Mamit dan menyewa penyihir untuk menyelesaikan tugasnya. Dia juga beranggapan kalau targetnya adalah anggota Hidden Village. Tentu saja, Siris tidak bisa membiarkan hal itu. Siris pun menantang Jin untuk berduel. Jin berkata kalau ayahnya sudah memperingatkan untuk tidak bertarung dengan orang yang lebih lemah. Tapi kalau Siris begitu ingin, Jin tidak punya pilihan selain menerimanya. Siris menyuruh Jin berjanji kalau dirinya menang, maka Jin harus mengatakan semuanya padanya. Jin pun berkata kalau dia menang, maka Siris harus menganggap kalau mereka tidak pernah bertemu. Jin dan Siris pun bertarung. Siris tanpa sungkan menggunakan kemampuan unik milik keturunan Endorma, Myriad Ace Blade. Jin berkata kalau dirinya tidak menyangka Siris akan langsung menggunakan teknik rahasia saat baru mulai. Jin juga mengasihani dirinya sendiri karena belum mempelajari teknik rahasia keluarga Rankandel. Jadi apa yang harus Jin lakukan? Tentunya itu bukan urusan Siris. Selama pertarungan itu, Jin hanya menangkis serangan Siris saja. Meski Siris masih bintang 4, tapi kemampuannya bisa ditutupi dengan teknik Myriad Ace Blade. Jin pun mengingat-ingat teknik rahasia terkuat yang sempat dia baca di Storm Castle. Setelah sekian kali serangan, Siris pun melakukan serangan final pada Jin, membuat serangan auranya berubah menjadi jarum es. Siris merasa aneh karena melihat Jin tertawa, padahal serangan yang dia berikan sangat kuat. Tidak berselang lama, Jin pun melakukan serangan balasan yang tidak kalah kuat. Jin meneriakkan nama Siris. Setelah melakukan serangan kuat itu, Jin sedikit menyesali dirinya yang telah menggunakan teknik Blade Storm milik klan Attila. Serangan yang terlalu kuat untuk ditahan bintang 4. Kalau Siris tidak berhasil menghindar, kemungkinan besar dirinya akan kehilangan kepalanya atau paling sedikit cacat. Jin berkali-kali memanggil nama Siris, dan untungnya Siris berhasil menghindar. Siris tidak percaya dengan dirinya sendiri yang lebih memilih untuk menghindar agar tidak terluka. Dia merasa telah melakukan hal yang mencoreng harga dirinya. Jin membantu Siris bangkit. Dia juga meminta maaf karena hampir membunuh Siris. Melihat reaksi Siris yang tidak ingin menghindar, membuat Jin kembali berkata kalau dirinya tentu akan menghindar bila berada di posisi Siris. Jin juga berkata lagi kalau dirinya tidak akan mengejek dan merendahkan Siris. Setelah sekian lama diam, Siris pun mengeluarkan salep miliknya lalu mengoleskannya di wajah Jin yang terluka. Siris menyuruh Jin untuk menganggapnya sebagai bayaran karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebelum pergi, Siris berkata agar Jin jangan khawatir karena mereka baru bertemu hari ini. Keesokan harinya, ada lebih sedikit tamu yang datang. Tapi mulai dari hari inilah, semua orang bisa menonton duel dari orang yang benar-benar ingin berduel. Jin masih terpikirkan Jifal. Dia mendengar kalau tamu dari Jifal berusia di antara 15 sampai 20 tahun. Jin merasa hal itu bagus, karena dirinya bisa membandingkan kekuatan sihir yang dimilikinya dengan mereka. Jin melihat Murakan yang datang dalam wujud kucing. Melihatnya membuat Siris sangat tertarik, dan langsung bermain dengan Murakan. Tapi Jin melihat Murakan dengan ekspresi sangat marah. Tidak berselang lama, Feradin datang menyapa Jin dengan sangat riang. Dia akhirnya bisa menemukan Jin setelah mengikuti Murakan di wujud kucing. Namun, Jin berpura-pura tidak tahu dengan Feradin. Siris bahkan menganggap Feradin orang aneh. Jin berkata kalau dirinya jelas-jelas berakting tidak mengenalnya, tapi kenapa Feradin masih terus mengganggunya? Apa Feradin tidak sadar? Melihat ekspresi Feradin membuat Jin kesal sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti dia akan dinobatkan menjadi Patriarch Jifal selanjutnya? Feradin berkata kalau dia sudah mencari Jin selama 2 hari, dan hari ini dia sudah mencarinya selama 2 jam. Dia ingin menggunakan sihir supaya lebih cepat mencari Jin, tapi tidak bisa melakukannya di wilayah Rankandel. Mendengarnya membuat Jin berpikir kalau Feradin entah dia berbohong atau memang buta arah. Feradin kagum dengan Jin yang sudah mencapai bintang 5, tapi dia kemudian mengatakan kalau kemampuan sihir Feradin sudah mencapai bintang 6, satu level lebih tinggi dari kemampuan pedang milik Jin. Mendengarnya membuat Jin heran, karena Feradin cuma bisa mencapai bintang 6 di usia 18 tahun. Kalau Jin mungkin sudah bintang 7 atau lebih. Jin pun kemudian berpikir kalau dirinya mungkin bisa mencapai Pinnacle of Magic setelah Patriarch Jifal saat ini. Sebuah kesempatan bagus untuk membangkitkan bakat yang disembunyikan. Jin kemudian menyuruh Feradin untuk belajar menutup mulut dan menjaga kata-katanya. Nasihat Jin ini sama persis seperti nasihat ayahnya sendiri. Jin yakin kalau semua orang pun pasti akan mengatakan hal yang
sama. Jin juga bertanya, kenapa Jipal datang ke perjamuan meski tidak diundang? Dengan santainya Feradin berkata, kalau Jipal datang karena Feradin memohon pada pamannya untuk bertemu dengan Jin. Hal ini membuat Jin kaget. Orang nomor 2 di wilayah musuh rela datang karena permintaan seorang bocah seperti Feradin. Feradin kecewa kalau Jin terlalu bersikap dingin padanya. Feradin kemudian berjanji, kalau Jin datang ke perjamuan keluarga Jipal, dia akan memastikan kalau tidak ada orang yang melukai Jin. Meski Jin berbuat onar, Feradin tidak akan membunuhnya. Dan jika terjadi pertarungan, Feradin tidak akan ikut campur. Jin tidak habis pikir dengan Feradin, dan berkata kalau itu adalah keputusan yang bodoh. Feradin kaget melihat Jin melangkah pergi. Jin hanya berkata, ada orang yang sejak tadi tidak berhenti menatap Jin. Jin pun mendekat dan menegurnya. Bofat bertanya, kapan Lady Luna akan kembali? Dia ingin memberikan kumpulan puisi yang telah dia tulis semalaman dengan penuh cinta untuk Luna. Dia ingin Luna membacanya. Dia juga berkata, kalau mungkin saja di masa depan, dirinya akan menyebut Jin dengan sebutan adik ipar. Seketika saja, Feradin yang sedang minum pun tersedak. Jin yang sudah habis kesabaran pun lantas menyobek semua puisi itu dan lantas menarik Bofat ke arena duel karena telah meremehkan Ran Kandel. Tentu saja Bofat tidak ingin, tapi para penjaga pun lantas menyeret Bofat ke arena. Bofat protes. Dia merasa tidak melakukan apa-apa selain menunjukkan seberapa besar cintanya pada Luna. Apapun yang dikatakannya, Jin tidak peduli. Dia sudah memutuskan untuk menghajarnya dengan tangan kosong karena seenaknya menyebut nama Luna.